Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Oktobirafka dari program studi D4 Teknik Listrik dari Politeknik Kalteks Riau. Di sini saya akan melaksanakan sebuah proyek, termasuk melaksanakan praktikum dari praktikum dengan modul ke-6 yang berjudul karakteristik transistor. Baik, praktikum saat ini kita harus membuat sebuah rangkaian transistor NPN. Yang harus kita ketahui yang pertama adalah tujuan dari praktikum ini, yaitu untuk mengukur dan mengamati karakteristik output sebuah transistor. Nah, jadi di sini kita harus mengetahui output saja. Dan selanjutnya peralatan yang digunakan adalah transistor NPN 1 buah, voltmeter digital 1 buah, ampermeter analog 3 buah, power supply 2 buah, resistor 10 kilo ohm 1 buah, resistor 220 ohm 2 buah, project board dan kabel jumper. Baik, inilah bentuk diagram rangkaian yang akan dipakai nanti. Selanjutnya yang kita ketahui terlebih dahulu yaitu langkah percobaannya, yaitu dengan merangkai, terus menyesuaikan FCC-nya. Yang ketiga yaitu dengan menyesuaikan IB, dengan mengganti-ganti FBB, dengan mengubah-ubah nilai FBB. Selanjutnya ukur nilai arus konektor FCE, yaitu arus yang ada di sini. Baik, selanjutnya mengisi hasil pengukuran pada tabel yang ini. Kita langsung saja dengan membuka Proteus 8 profesional. Alasan saya menggunakan Proteus 8 profesional yaitu alat-alat yang digunakan lumayan lengkap dan praktis. Baik, kita akan mencari bahan dan peralatan yang akan digunakan. Yang pertama adalah transistor NPN, selanjutnya DC source atau power supply, dan yang ketiga resistor. Ketika bahan sudah dikumpulkan, selanjutnya kita akan merangkai rangkaian yang ada. Pada rangkaian yang pertama ini yang ada hanyalah sebuah yang akan ditampilkan IB itu 100 mikroampere, sedangkan IB yang ada di sini 31 mikroampere. Jadi kita harus mengubah FBB sehingga hasil IB itu 100 mikroampere. Baik, kita ubah menjadi kita running, hampir mendekati, kita running lagi. Terlalu jauh, kita running 75. Baik, ini sudah mendekati dari 100 mikroampere. Untuk membuktikan suatu rangkaian ini karakteristik transistornya pas atau tidak, kita menggunakan ampermeter di sini, sehingga kita mengetahui nilai IE. Kita mengetahui nilai IE. Oke. Pertama, ini di sini
Selanjutnya pasang ini di sini. Maaf. Ini di sini. Fungsi dari ini yaitu untuk menyampaikan sinyal masukan atau sinyal input ke ampere meter. Selanjutnya pasang ground sehingga rangkaiannya bisa dimengerti. Maaf, ini kita harus tambahkan A dan ini A dengan sinyal yang sama. Baik, ini kita ganti jadi mikroampere. Oh ya, untuk mengetahui tegangan dari FCE kita harus menambahkan DC voltmeter di sini. Seperti ini. Nah, kita lanjut lagi. Ini karakteristik yang kita ketahui. FCC-nya min 4 titik min 4,04 ditambah 4,14. Jika dijumlahkan atau dioperasikan, maka hasilnya 99,9 atau 100 mikroampere jika dibulatkan lagi. Baik, kita sambung ke sini. IC min 4.
Nah, setelah tabel diisi dengan data-data yang kita dapatkan tadi, maka saya akan membuat sebuah analisis data. Jika FCC-nya 0, dengan FBB-nya kita ubah-ubah, kita ganti-ganti menjadi 100 mikroampere. Nah, di sini kita bisa dapatkan IC-nya 48,9 mikroampere dan FCE-nya 10,8 milivolt, dan IC-nya yang untuk IB yang 200 mikroampere, IC-nya didapatkan 61,5 mikroampere, mikroampere, dan yang FCE-nya 13,5 milivolt. Nah, begitu juga dengan seterusnya. Sehingga pada saat mentok di 10 miliampere, itu kenaikan tegangannya akan sesuai dengan kenaikan FCE-nya yang sebelumnya. Seperti dicontohkan di sini, pada saat 2,8 atau 3 volt, pada saat 7,8 kalau dibulatkan menjadi 8 volt atau 10 volt, itu mendekati nilai dari ini dan ini. Nah, maka karakteristiknya telah didapatkan akan mengikuti nilai-nilai yang sebelumnya. Dari yang saya ketahui, transistor NPN yaitu penggerak pembawa arus negatif elektron melalui wilayah basis yang merupakan aksi transistor, karena elektron menyediakan hubungan antar sirkuit kolektor, hubungan antara sirkuit kolektor dan emiter, kolektor dan emiter, karena ada hubungan sirkuit di sini antara rangkaian output dan input. Fitur aksi transistor, karena transistor akan memperkuat properti berasal dari kontrol konsekuen memperkuat dan yang diberikan oleh basis pada kolektor dan emiter. Dari yang saya bilang tadi bahwa nilai dari IB, nilai dari IB itu berhubungan dengan rumus KCL, atau malah IE itu berhubungan dengan rumus KCL, yaitu IE sama dengan IB ditambah IC, atau untuk mendapati nilai beta atau alfa berarti IC per IE. Selanjutnya untuk karakter tersebut kita bisa menggunakan rumus-rumus seperti ini yang saya bilang tadi. IE sama dengan IB ditambah IC. Nah, kita ambil tadi IE-nya, kita ambil aja yang dari rangkaian ini, karena di sini karena di tabel tidak ada IE, maka kita lihat di sini untuk pembuktiannya. Kita lakukan IE sama dengan IB-nya minus 10 miliampere ditambah IC-nya yaitu 100 mikroampere. Nah, maka didapatkan
IE atau arus emitter. Ini bukan arus emitter. Maaf, ini tidak akan dimasukkan dalam operasinya. Akan didapatkan 10,1 mili ampere. Nah, seperti yang ada di sini. 10,1 mili ampere. Mengapa minus ini tidak digunakan pada operasi ini? Itu dikarenakan bahwa minus yaitu digunakan untuk mengarahkan FCC ini masuk ke sini, FBB ke sini, ini juga ke sini. Selanjutnya karakteristik baik, di sini saya akan menyebutkan kesimpulan-kesimpulan yang saya dapatkan. Yang pertama yaitu apa itu transistor. Transistor itu adalah komponen dari bahan semikonduktor yang dapat digunakan sebagai penguat, pemutus, dan penyambung arus listrik. Nah, transistor yang memiliki dua jenis lapisan yaitu NPN atau negatif, positif, negatif, dan PNP, positif, negatif, positif. Nah, pada praktikum ini kita menggunakan NPN yang dianalisis yaitu outputnya. Transistor memiliki 3 kaki yang masing-masing dari kakinya itu basis. Nanti saya akan tunjukkan mana yang basis. Ini yang pertama basis, yang kedua kolektor. Ini yang ini basis, ini kolektor, dan yang ini adalah emitter. Cara untuk menentukannya yaitu kita tambahkan fitur multimeter digital. Nah, nilai arus pada IC naik ketika tegangan FCE nya dinaikkan, tetapi naiknya tidak terlalu signifikan. Nah, melainkan naiknya hanya sedikit saja, dan pada tegangan tertentu IC akan tetap seperti ini. Pada tegangan tertentu seperti pada tegangan ini FCC-nya, maka ini akan tetap sampai ke bawah sini. Nah, itu saja kesimpulan yang saya sampaikan. Kalau ada kurang dan janggalnya, saya mohon maaf. Pada praktikum ini jika tidak ada yang bisa dipahami, hubungi saja saya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.